Keep on hating, motherfuckers! Felt more confident in it. Oh, he got hurt. Get a matchup with Ngannou. Goes the Reem. Sahabat tinju dunia, kabar menghebohkan telah beredar di dunia tinju di kelas berat, di mana saat ini seorang Keep Seeking laki-laki bohan, yaitu akan rencananya yang akan melakukan pertarungan eksibisi melawan mantan juara dunia UFC atau MMA Francis Ngannou. Publik tinju tentu sangat terkejut dengan berita itu. Bahkan tidak sedikit dari pakar tinju ataupun promotor yang geram akan keinginan dari Tyson Fury. Penggemar di media sosial sangat percaya bahwa Tyson Fury akan melawan mantan petarung MMA Francis Ngannou tersebut untuk mencoba menghasilkan uang yang lebih banyak dari penggemar kedua olahraga itu. Tabrakan itu akan dipandang sebagai perebutan uang atau pencarian uang secara besar-besaran bagi Tyson Fury untuk memanfaatkan para penggemarnya dan sekaligus masih tetap memegang gelar WBC. Dewan Tinju Dunia, yaitu WBC, perlu memutuskan apakah akan mencopot Fury dari gelar kelas beratnya itu jika dia melawan non-petinju karena dia tidak dapat merebut gelar WBC tanpa mempertahankannya melawan petinju sungguhan. Melawan seorang petarung MMA dapat semakin mengikis popularitas Tyson Fury di Inggris karena tentu saja dia seakan mengejek olahraga baku hantam tersebut dengan menunjukkan bahwa dia hanya ingin menghasilkan uang saja tanpa serius untuk melawan petarung terbaik dari dunia tinju. Tyson Fury seharusnya melakukan pertarungan wajib bagi gelar WBC-nya yang kini telah disandangnya, yaitu untuk bisa menghadapi Alexander Usyk ataupun Anthony Joshua sebagai penantang wajib. Namun, alih-alih menghadapi mereka berdua, justru kini Tyson Fury berkeinginan untuk melakukan duel eksibisi yang artinya dia hanya melakukan pertarungan tersebut tanpa mempertahankan gelar juara dunianya, yaitu WBC. Perlu diketahui bahwa Tyson Fury sudah tidak bertarung selama kurang lebih 15 bulan, di mana dalam aturan tinju bahwa seorang juara dunia sebuah gelar harus melakukan pertahanan wajibnya dalam setahun demi gelarnya tersebut. Cukup dimaklumi jika organisasi tinju dunia, yaitu WBC, tidak melakukan reaksi apapun akan hal itu, sebab kenyataannya memang Tyson Fury adalah mesin uang bagi mereka. WBC sepertinya memang condong menyukai Tyson Fury ini sebagai jagoan alias memegang gelar WBC itu. Tyson Fury kini seperti berdiri di atas angin yang dengan bebasnya dia bisa memilih untuk pergi kemanapun tanpa adanya sebuah larangan. Ya, publik tinju juga harus mengakui bahwa pergerakan seorang petinju seperti Tyson Fury ini memang selalu menarik perhatian, apalagi jika dia akan bertarung. Bisa dipastikan beritanya akan membuat panas dingin baik lawan ataupun penggemar, karena dia bisa menyemburkan api yang bisa membakar semuanya. Beritakan jika Tyson Fury akan mendapatkan pendapatan sekitar 60-40 dalam tabrakannya melawan Ngannou itu. Seorang promotor Alexander Usyk, yaitu Alex Krassyuk, mengatakan bahwa dia menginginkan agar gelar WBC tersebut dicabut dari Tyson Fury jika ia mengikuti pertarungan eksibisi, dan itu terserah bagaimana caranya bagi organisasi tinju dunia yaitu WBC untuk menekan Tyson Fury agar dia melakukan pertahanan wajibnya, karena tanpa mereka meletakkan kakinya di atas api atau ancaman terhadap Fury, maka dia akan melawan siapapun yang akan dia suka. Keep Seeking sudah melawan seorang petinju tua, yaitu yang berusia 39 tahun, Derek Chisora, dalam pertarungan terakhirnya. Dan tentu saja petinju tua itu tidak pantas untuk bertarung memperebutkan gelar juara dunia. Chisora telah kalah 3 dari 4 pertarungan terakhirnya, dan sekarang Tyson Fury sedang duduk di gelar WBC-nya mencari uang dengan sangat mudah, alih-alih melakukan pertarungan gelar melawan Usyk ataupun Anthony Joshua. Di lain pihak, justru Tyson Fury merasa geli terhadap pernyataan dari promotor Usyk, Alex Krassyuk, yang mengatakan bahwa gelar kelas berat WBC-nya harus dicopot jika dia melanjutkan rencananya
untuk melawan mantan juara dunia UFC Francis Ngannou dalam pertarungan eksibisi berikutnya. Fury menyatakan bahwa dia tidak memiliki kewajiban wajib dengan WBC, jadi dia tidak perlu khawatir akan ditelanjangi atau dilepas gelarnya. Tahun kemarin, Tyson Fury telah mengalahkan Dillian Whyte yang menjadi wajibnya saat itu dengan kemenangan KO pada ronde ke-6. Dengan demikian, waktunya tentu tidak ideal bagi Fury untuk melakukan pertarungan tingkat amatir yang menghasilkan uang melawan Ngannou karena Gypsy King gagal dalam upayanya untuk menegosiasikan pertarungan besar melawan Alexander Usyk dan Anthony Joshua. Melawan Francis Ngannou, seorang mantan juara dunia MMA dalam sebuah eksibisi, dikabarkan memiliki sebuah aturan no knockdown ataupun no KO yang bisa menjadi racun murni bagi popularitas Gypsy King. Meskipun duel tersebut dapat menghasilkan uang besar berkat keanehannya itu, tentu saja hal itu membuat Fury terlihat seperti sudah keluar dari pintu untuk persiapan pensiun dari dunia tinju yang telah membesarkan namanya. Ada banyak orang yang tidak dikenal dan tidak relevan berbicara tentang bagaimana saya harus dicopot dari sabuk saya. Saya tidak memiliki kewajiban. Ketika saya memiliki kewajiban, itu akan ditangani seperti setiap kewajiban lain yang pernah saya miliki. Sampai saat ini, teruslah membenci dan nikmati sedikit uang yang kalian hasilkan, sementara si raksasa besar ada di rumah, kata Tyson Fury dalam media sosialnya. Sementara itu, promotor kenamaan Eddie Hearn mengatakan bahwa dia terus didesak oleh banyak orang untuk membuat sebuah pernyataan yang menyudutkan bagi seorang Gypsy King tentang rencana kontroversialnya itu. Orang-orang terus meminta saya untuk mengatakan hal buruk tentang Tyson Fury melawan Ngannou. Ini mengecewakan untuk tinju, tetapi saya tidak mengalahkannya. Jika Anda yakin bisa menang dan turun sebagai salah satu kelas berat terbaik dari generasi kami, kemenangan itu akan memungkinkan Fury melakukannya. Jadi saya tidak menjatuhkannya karena melakukan pertarungan melawan Ngannou. Itu bukan salah satu yang saya minati, tetapi saya kira orang tetap akan menontonnya dan saya berharap yang terbaik bagi Fury, kata Eddie Hearn kepada salah satu media. Sahabat tinju dunia, memang biasanya pertarungan eksibisi seperti apa yang rencananya akan dilakukan oleh Tyson Fury, yaitu melawan Francis Ngannou, adalah hal yang umum dilakukan bagi seorang petinju jika dia sudah tidak lagi laku alias karirnya terhenti. Namun kini hal itu tentu saja sangat lain karena Tyson Fury adalah raja WBC saat ini di kelas berat tanpa satupun kekalahan. Hal itulah yang memang sangat disayangkan dari dirinya jika dia melakukan duel melawan Ngannou dalam pertarungan eksibisi. Tyson Fury seharusnya memilih untuk warisan gelarnya, yaitu melawan Usyk yang terus mengejarnya demi menyatukan seluruh gelar kelas berat. Seakan dia ingin cepat menuliskan sejarah kebesaran bagi rakyat Ukraina yang kini sedang tidak baik-baik saja. Dari segi pendapatan, Tyson Fury akan mendapatkan lebih banyak uang dari duelnya melawan Usyk ataupun Joshua. Namun, bentrokannya melawan Ngannou adalah hal yang tentu lebih mudah dia lakukan dan dia menangkan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Tyson Fury kini seakan menyadari bahwa dirinya adalah seperti gula yang akan dikelilingi para semut. Dia sangat mudah mendapatkan uang tanpa susah payah dan justru lawanlah yang jatuh bangun hanya untuk bisa mendapatkan duel bersamanya. Seseorang dapat merasakan Tyson Fury tidak lagi melihat tinju sebagai olahraga baginya, melainkan kesempatan untuk menghasilkan uang yang lebih mudah sebanyak mungkin. Oleh karena itu, kemungkinan dia menetapkan persyaratan negosiasi yang mustahil untuk pertarungannya saat melawan Joshua ataupun Usyk dan melanjutkan dengan usaha uang lainnya. Sahabat tinju dunia, kita nantikan saja apakah rencana bentrokan eksibisi antara Tyson Fury versus Francis Ngannou ini benar-benar akan terjadi, yang tentu saja akan menghebohkan dunia kelas berat, ataukah hal itu hanya sebuah Fury untuk melihat mana lawan yang sebenarnya menginginkan untuk bertarung melawan dia, tentu saja dengan bayaran yang lebih besar. Ya, kita tunggu saja.